Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PBTV, saya Rizza Azrian. Selamat datang pada program PBTV yang baru, PBTV Tomat. Ya, pasti kalian penasaran mengapa namanya Tomat. Tomat atau tokoh masyarakat adalah sebuah program PBTV yang menampilkan eksklusif interview bersama tokoh-tokoh masyarakat, baik yang berada di Indonesia maupun di seluruh dunia, yang disajikan secara segar dan sehat seperti halnya Tomat. Masih seputar ikonik 2016. Tomat atau tokoh masyarakat yang akan kami tampilkan pada hari ini adalah seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Beliau adalah mantan Presiden Indonesia yang ketiga dan juga seorang inovator dalam bidang penerbangan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Baik, eksklusif interview akan dibawakan oleh teman kita, Saudari Ayu, yang berasal dari Hamburg. Mari kita saksikan bersama-sama. Saya mau tanya tentang budaya estafet yang tadi kan dari generasi Eyang harus menyiapkan generasi yang akan datang untuk estafet. Lalu menurut Eyang apa yang harus kami lakukan sebagai pemuda agar siap menerima tongkat estafet tersebut, Yang? Ya, pertama mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri adalah pertama tingkatkan produktivitasnya dan efisiensinya. Tapi sadari bahwa produktivitas itu ada sinergi positif antara budaya dan agama. Dan kita di bumi Indonesia ada masyarakat yang multi race, ya, multi suku, dan kita harus sadari bahwa budaya dari orang di Aceh berbeda dengan budaya yang di Bugis, beda dengan yang di Bali, beda di Papua. Walaupun agamanya sama, tapi resultantunya dari budaya dan agama itu bisa berbeda. Tapi kita menghendaki agar supaya kalau kita mengenal kebinekaan di bumi Indonesia, dan Sumpah Pemuda itu sebenarnya ada dasar-dasar awal yang dikeluarkan oleh masa depan bangsa Indonesia waktu itu, yang muda itu. Dia menyadari bahwa satu bangsa, satu bahasa, dan satu agama adalah emas. Tapi secara tidak langsung dia udah menggarisbawahi bahwa kita harus, boleh dikatakan, hidup bersama. Hidup bersama antara kita, di belakang kita itu adalah suku-suku yang berbeda perilakunya walaupun agamanya sama. Saya yakin bahwa informasi untuk meningkatkan produktivitas yang tergantung dari kedua unsur tadi itu TV PPI TV yang dari pelajar untuk pelajar itu boleh dikatakan bisa sangat membantu untuk memasyarakatnya. Jadi sehingga siapa saja yang nanti bisa berbahasa Indonesia, tapi dari suku Indonesia bagian timur atau bagian selatan atau barat, dia bisa mengerti. Dan dia akan berusaha sesuai keyakinannya bahwa ya dia harus bersinergi positif antara budaya dan agamanya. Tapi on top, dia harus bersinergi positif pula dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, agar supaya dia jadi terampil. Ya, jadi sinergi dari agama dan budaya kita akan menghasilkan kualitas iman dan takwa masing-masing yang tinggi. Sinergi dari, boleh dikatakan, imtak dengan pengertian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau keterampilan, sinergi positifnya akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Tapi produktivitas yang tinggi dan efisiensi yang tinggi tanpa memiliki lapangan kerja tidak ada gunanya. Anda kalau tidak bekerja dalam bidangnya, bagaimana mau jadi unggul?
Kalau Anda tidak bekerja, ya dari mana, bagaimana membiayai kehidupan Anda? Dan lapangan kerja itu ada kunci dari segala-galanya. Melalui lapangan kerja itu, kita boleh katakan berhasil melaksanakan ya kontribusi dalam peningkatan nilai sesuatu dalam kehidupan yang meningkat terus. Karena kita terampil, kita memiliki kualitas iman dan takwa yang tinggi. Dan melalui itu pun kita, tanpa kita sadari, kalau kita melaksanakan secara konsekuen dan secara terus-menerus berkesinambungan, jangan heran suatu ketika kita adalah masyarakat yang unggul. Kita lihat di Jerman. Jerman itu mengalami, waktu saya 62 tahun yang lalu sekolah di sini, miskin dia tuh. Di pinggir jalan, wah, banyak orang yang tidak punya lapangan kerja. Kalau sekarang coba lihat, makmur. Tapi kenapa? Karena dia berhasil memasyarakatkan budaya estafet dan jaga agar supaya generasi dan generasi manusianya, kemampuannya meningkat. Dan untuk hal itu dia berhasil untuk melaksanakan, boleh dikatakan, proses pembudayaan dan sinergi positif dari agama masing-masing dengan budayanya. Kita lihat saja, dahulu di sini hanya ada umat Kristen, Katolik, terus tiba-tiba ada Protestan, tiba-tiba ada Katolik Protestan tabrakan. Dan lalu itu akhirnya dia sinergi positif. Nah sekarang datang sini dari Timur Tengah orang beragama Islam. Tapi bukan itu aja. Banyak orang Jerman yang, maafkan saya pakai perkataan bule, mata biru, dan ya benar orang Eropa, dia juga beragama Islam. Bukan berdasarkan karena dia keturunan Arab atau Indonesia, tapi dia berkeyakinan untuk dia itu yang paling baik dan tidak ada yang melarang dia. Berarti sinergi positif antara tiga elemen, budaya, agama, dan iptek di sini hidup mekar dan adalah penyebab mengapa dia makmur. Kita harus belajar dari sini. Dan Anda yang sedang berada di Jerman, ini tempatnya belajarlah dari mereka. Bukan hanya belajar engineering, bagaimana pergaulannya, bagaimana merekayasa itu. Bukan itu aja. Belajar bagaimana kita kerjasama kelak. Dia punya perusahaan sini, Anda mungkin punya perusahaan di Indonesia. Bagaimana nanti bisa bersinergi positif, saling menguntungkan. Tapi hasil dari produksi di Indonesia, uangnya untuk Indonesia, kita yang menentukan. Hasil yang produksi di Jerman, uangnya untuk Jerman, dia menentukan kemana dan bagaimana cara membaginya. Jadi itu semua adalah masa depan dunia yang ditentukan oleh adanya teknologi yang membantu memberikan informasi dalam waktu sesingkat-singkatnya kepada sumber daya manusia dimanapun dia berada. Jadi ini saya belajar ya. Saya masih ingat waktu saya masih muda sini. Saya nggak tahu bagaimana mau kerjasama dengan mereka. Tapi saya buka matanya. Ternyata saya waktu itu tidak tahu bahwa jadi apa nanti kalau ya. Tapi akhirnya ya bisa jadi manusia yang bisa membina bangsanya dan bisa meletakkan dasar-dasar kerjasama dengan bangsa-bangsa yang lain pada umumnya dan khususnya Eropa, Jerman. Saya rasa Anda bisa laksanakan gitu. Saya tidak tahu, mungkin di antara Anda nanti jadi
Presiden Republik Indonesia, bisa saja. Kenapa enggak? Begitu kan? Dan waktu saya masih muda, siapa bilang bahwa wah dia si Rudi jadi presiden? Enggak ada itu. Jadi saya bilang kita harus serius, ya. Jadi dalam hal ini saya mau cuma menggarisbawahi lagi. Jangan lupa, kalau bukan Anda yang membangun Indonesia, siapa lagi? Anda tidak bisa membangun sendiri. Ajak kawan-kawan dimanapun dia berada, bukan warga negara Indonesia. Dan sini, dia juga Jerman kerjasama dengan siapapun, asal saling menguntungkan. Begitu aja deh. Selamat berjuang. PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Ya. Terima kasih Eyang atas. Baik, itu tadi eksklusif interview bersama Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Saya Rizza Azrian beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe link YouTube PPTV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajar untuk pelajar. Makan tomat lagi. Dadah. Ganesin. Masuk TV bareng Pak Habibie. Mantap.